Dulu waktu gue semester 1, gue tuh sempat bingung nih sama yang namanya konsep turunan dalam kalkulus. Apalagi udah ketemu dengan simbol-simbol kayak gini ataupun kayak gini nih. Nah, di dalam video kali ini kita akan ulik yuk seberapa unik sih konsep dari turunan. Oh iya, sebelum lebih jauh, kenalin dulu nih, gua Muhammad Firdi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Sistem Telekomunikasi. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Nah, kita langsung masuk aja ke konsep awal dari turunan tersebut ya. Jadi misalnya kita fokus dulu ke grafik fungsinya, ke grafik yang ada di sini. Misalnya gua tuh mau menaruh si nilai x-nya itu adalah 20, y-nya itu adalah 400. Kenapa y-nya 400? Karena nilai dari y-nya adalah x kuadrat, di mana x-nya itu 20, berarti 20 kuadrat adalah 400. Misalnya, nah seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkannya lagi, kita fokus dulu ke grafik fungsi x kuadrat di sini ya. Kalau kita misalnya masukin di x-nya itu 20, maka dinilai y atau x kuadratnya itu adalah 400. 400. Nah, kalau kita masukin si ininya ke dalam grafik ya, akan ada titik potongnya seperti ini. Kalau misalnya kita tambahin lagi, di sini adalah 21, lalu di sini adalah 41. Nah, akan kita mendapatkan titiknya itu seperti ini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada satu perubahan dari nilai x-nya, itu akan memengaruhi variabel lainnya, yaitu adalah nilai y. Itu yang disebut sebagai turunan. Nah, untuk bisa menghitung tersebut, kita harus paham dulu ya. Makanya di sini saya tulis turunan itu adalah sama dengan laju perubahan. Nah, dari laju perubahan ini kita punya yang namanya rumus. Rumus untuk menghitung laju perubahannya adalah dengan menggunakan y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Nah, seperti ini perubahannya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam yang variabel tadi, nah akan hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang kita bisa jumlahkan itu adalah 41 per 1. Nah, nilai dari ini itu harus sama dengan 2x ya, nilai y-nya. Berarti artinya 2x ini adalah sama dengan 2 dikali 20, yakni 40. Nah, apakah nilai 41 mendekati dari 40? Itu tidak. Oleh karena itu ketika kita misalnya oleh karena itu biar sama, kita usahakan di sini itu adalah mendekati 0 ya. Mendekati ataupun selisih si x-nya itu dikecil sekecil-kecil mungkin ya. Jadi misalnya jadi 001, berarti ini hasilnya adalah 400,004 gitu. Nah, ketika masukin ke sini berarti jadi 0,001 per 0,004. Itu hasilnya pasti 40. Nah, apakah 40 ini sama dengan yang tadi 2x mendekati 40? Berarti ya mendekati 40 ya. Nah, dari konsep inilah kita bisa menyimpulkan ada yang namanya itu, kita pakai yang namanya limit ya, limit. Nah, nanti teman-teman pasti ketemu pembahasan ataupun ketika mempelajari turunan akan pasti akan ketemu yang namanya simbol ini, limit x mendekati 0. Artinya kita nilai x-nya itu selisihnya diperkecil mungkin sampai mendekati titik 0. Nah, jadi seperti itu adalah konsep turunan. Mudah kan?